Kita dipermainkan ini gimana maksudnya? Yo, bukan urusan kami. Kita dari damkar. Ayo jenengan kalau mau berurusan dengan jangan melibatkan kami. Ayo. Perintah siapa? Ketemu langsung sama saya. Bapak sekarang itu urung itu Yuni itu pakan itu Pak Yuni tadi Pak. Maju. Nggak kui. Ini kan bertepatan nih karo bertepatan nih. Beban berat kok ngalah. Kalau ini betul-betul di atas Pak. Jalan baik. Menang baik ini kan. Ini kan beban berat. Sebetulnya ini kan laporan ulo. Iki lho kayaknya aku iki nomor ini baru simulasi jadi untuk info. Oke, jangan ngomong ini simulasi. Kok lu kan bisa. Oh ya, ada Wes ki lho wes. Wes iki. Aku sih wajar aja iki Pak Bayu. Oh, wes ya, wes. Ayo. Kono sik bayar apa? Ayo, iya, Bos. Ayo. Ayo, Marisa. Pak Bayu di sini, halo. Reza monitor. Masuk terima Reza Agni 325. Dilaporkan untuk tindak lanjuti laporan ular daerah Condong Catur begitu. Terima laporannya Pak Bayu. Mohon untuk detail lokasinya. 86. Ini nanti langsung saya kirim Sherlock lewat WA. Begitu 86. Untuk tim persiapan menuju lokasi. Hati-hati. Kan? Wes. Mana? Sudah. Ayo Pak Bayu. Iya. Orang viral ya. Maksudnya kan ngobrol. Ngobrol aja ya. Ini hati-hati. Nggih. Selektif lah Pemadam Kebakaran Kabupaten Sleman. Nggih. Seneng Pak. Ya, Pak, bisa dijelaskan dengan adanya teror kemarin itu tanggapannya seperti apa? Kemarin berawal dari laporan adanya ular, kemudian rekan-rekan damkar ke lokasi gitu ya, dan ternyata seperti yang sudah beredar di media sosial bahwa kita ternyata dimanfaatkan oleh pinjol atau disi gitu ya. Dan ini kejadian ini tidak hanya sekali kemarin, sudah beberapa kali, mungkin ada 4 kali ya Pak ya. Dan ini mungkin akan mengganggu kita dalam menjalankan ketugasan kita sebagai
petugas damkar. Nah, dan itu menjadi perhatian kami untuk berhati-hati, lebih selektif daripada adanya laporan-laporan. 4 kali itu modusnya pinjol semua atau apa Pak? Ya, hampir semua empat itu semua pinjol. Dalam tentang waktu? Yang terakhir dengan yang ketiga itu 3 bulanan. 3 bulanan. Dia ngomongnya seperti apa katanya Pak? Pada waktu di telepon ternyata mereka hanya bikin jera, bikin malu, bikin ya membuat shock terapi terhadap peminjam itu yang harapannya diketahui oleh tetangga sekitar, masyarakat, sehingga malu dan menyelesaikan kewajibannya seperti itu. Sudah ada laporan ke polisi nggak Pak? Berkaitan ini kita belum secara resmi menyampaikan laporan, namun ya karena kita satu jejaring gitu ya, kemarin Pak Kasat sudah menyampaikan informasi itu di suatu acara ketemu kepolisian, dan itu mungkin sudah disampaikan ke Polresta Sleman gitu, karena tadi malam sudah ada rekan kita dari anggota Polresta Sleman sudah hadir ke Mako Damkar untuk klarifikasi kejadian yang kemarin. Cukup. Halo, selamat sore. Halo. Halo, Mas, jenengan orderan fiktif ambulan ya? Pak. Bapak udah ketemu Yuninya, Pak? Masnya di mana? Masnya di mana? Bapak udah ketemu Ibu Yuninya. Nah, itu Bapak ngomong sekarang Ibu Yuninya Bapak bunuh buat bayar utang di pinjol, Pak ya. Mas, jenengan jangan main-main, Mas. Ini layanan kesehatan. 8 uang, Pak. Ini layanan kesehatan, kenapa Anda permainkan? Ya ini saya perintah, Pak. Ini saya direktur, Pak. Saya perintah. Rumahnya mana, Masnya? Sama Yuni, Pak. Saya datangin, rumahnya mana? Ya Bapak sekarang itu angkut masuk di dalam ambulan, masukkan peti matinya situ, Pak. Nah, kasih surat, Pak. Surat Jenengan dari mana? buat bayar di aplikasi pinjolnya, Pak. Pinjolnya apa namanya? Ya, Pak ya. Namanya apa pinjolnya? Pinjolnya apa namanya? Aplikasi pinjol rakyat, Pak. Apa namanya? Aplikasi pinjol rakyat, Pak. Bapak sekarang tanya ke Yuninya di situ. Nah, nanti uang ongkos Bapak itu Bapak bilang minta ke Yuninya, Pak. Yuni Setianti, Pak. Ya, Pak ya. Jenengan itu jangan tolol-tolol jadi orang. Ya, Pak ya. Ya, Pak, ini Jangan permainan layanan kesehatan, Mas. Bapak, ini tuh perintah, Pak. Ya, Pak ya. Perintah apa, Pak? Hah? Ya, semoga Anda segera diangkut ambulan, Ya, segera diangkut ambulan oke, jenengan Pak. ya. Terima kasih. Ya. Orderan fiktif, Bos. Iki mau aku nemoni sing duwe omah jarine orderane ngapusi, soalnya mau ono damkar rene ya jarine. Omahe kono kan. Nggih, makane dadosipun berarti sing duwe utang niku sing duwe kos riyen. Nggih, sing kos riyen. Oh. Ini alamatnya ngen kula. Oh alah. Ini pun pindah, pun 3 tahunan. Wis orang di nomornya kali ya Pak. Boten duwe. Mungkin Kurang dia ajar. tuh punya nomor itu aja tidak punya. Nggih, nggih. Mau beli ke damkar sak mobil. Damkar tiang 3. Terus anglete ten ngen laundry nika. Nggih. Laundry gue laundry mbok arep kepengen weruh ulane endi. Lah kula ya kok Pak jare ada ular di sini rumah Ibu Yuni. Lah terus kok beto galon nika lho Mas lene nyerah. Anu Mas madosi sinten? Bu Yuni. Bu Yuni gue montore budine wonten. Kula panggil-panggil ternyata Bu Yuni nembe ajeng mandi. Lah Oh. Pak De kamare kula biyak ngenten. Pak De iki neng anu petugas ngoten. Oh. Yuk terus
Terus ada ularnya, terus ditelepon sik nganu niku. Kok suaranya cowok Pak, kula ngoten lha ngapunten iki. Ngapusi berarti penipuan. Ambulans yang Saiki Damkar itu yang laporan pasti ya, karena kan sudah tak ngobrol dulu tadi sama warga di situ. Laporan ke admin bahwa ini itu ini loh. ngapain kemana? Katanya suruh menagihkan uang. Dia bilang katanya pinjol rakyat, tapi kan ternyata saya cari pinjol rakyat. Biasanya apa ya kayak gitu tuh kalau pinjam ratusan juta nggak apa-apa. Paling yang neror itu online kan ya. Itu pengiriman uangnya melalui transfer, kemudian bawa peti jenazah, lanjut ambil pasien. jenengan mas. Bukan. Yang admin, Mas Ajis nih, Mas Ajisnya. Oke. Nanti bisa di bukan. Minggu dulu ya. mas. Paling ya kronologi aja sih. Kita nggak kemana-mana. Yang peti tadi. Kalau yang jenengan Yang ini di Karangmalang. Karangmalang Terakhir itu di Karangmalang itu UNJ. UNJ. Oh. Bang, ngecek boleh. Jenengan. Oh. Oh, mas mungkin bisa pelan-pelan aja mas, jangan mas. Ya, kayak tadi. Oke. ada yang dikasih pinjol ning ternyata beneran ya yo. Pikir sapi teulo ya. Coba kaji dulu. Damkar sudah bayar 2020. Sejak Covid ini. Iya. Kalau kamu ya. Mohon dong mobil aja belayanan. Ini bang dibawa ya. Dibawa di depan rumahnya. Stroke mas orangnya masih kemarin Pak tuh ada drivernya yang pas bawa itu. Itu Pak laporan kayak gitu. Laporan aja ya. Kan ini belum mainan Pak berarti. Ini nak ngirim gambar kan dia malsu-malsu juga. Aku Oke, tulang nggih. Kula balik. Hai. Nah, sampai lagi ngarep yang jelek ya. Boleh bayang. Oh, jadi kemarin itu kan 2:30 kami dapat telepon dari admin ambulan Mercy bahwasanya ada yang butuh pertolongan untuk dibawa ke Panti Rapih. Jadi setelah ditelepon, kemudian saya persiapan, kemudian selagi persiapan admin memberikan form layanan yang isinya itu nama pasien, kemudian diagnosis penyakitnya, kemudian alamat tujuan, dan kemarin itu disuruh bawa ke Panti Rapih. Kemudian setelah itu kami luncuran ke lokasi yang telah dikirimkan oleh admin. Setelah sampai sana kami bertemu warga, bahwasanya warga tadi juga menanyakan atas nama siapa Pak? Atas nama Ibu Iye, aku bilang, ibu yang dikirim admin. Kemudian bapaknya menjawab, oh mas itu lokasinya di tempat kami itu, tapi ibunya itu udah nggak ada ini mas.
katanya bapaknya itu dulu ngekos di sini, cuman udah pindah 3 tahun yang lalu katanya gitu. Akhirnya kemudian saya laporan ke admin sambil membawa HP untuk memvideo percakapan kami. Setelah itu selesai, saya mencoba menghubungi lagi nomor yang tadi dikasih, ternyata dari pinjol. Itu apa yang disampaikan pinjol, Mas? Obrolan apa yang terjadi antara Mas dengan pinjol? Yang pada intinya bahwa saya sudah tahu kalau itu laporan palsu, langsung saya bilang, Mas ini Anda yang laporan palsu ya. Terus tak tanya, jenengan dari mana? Kemudian beliau menjawab, dari pinjol Mas, tolong untuk ditagihkan uang ini. Loh, nggak bisa Mas, ini tuh layanan kesehatan kok, kenapa dibikin laporan palsu, saya seperti itu. Terus saya kejar, Masnya dari mana, dari pinjol mana? Ternyata dia bilang dari pinjol rakyat, dan nggak tahu itu ada nggak, saya juga belum tahu sampai saat ini. Akhirnya setelah selesai kami lanjut untuk laporan ke admin bahwa itu laporan palsu, kemudian saya akan balik lagi ke garasi. Berarti awalnya itu laporan suruh untuk mengantarkan orang ke panti rabe. Habis itu terus malah kejadian suruh nagih gitu ya? Jadi awalnya itu beliau bilang bahwa istri saya sakit ginjal, seperti itu. Diminta untuk segera dibawa ke panti rabe, seperti itu. Jadi kami nggak ada rasa curiga, karena kan dari situ ke panti rabe kan nggak terlalu jauh. Makanya dari dari alamatnya lengkap, kemudian share lokasinya ada, nomor keluarganya ada, diagnosisnya juga ada. Makanya kami tidak ada taruh curiga sedikit pun sebenarnya itu waktu itu. Seperti itu. Mas, kalau selain Mas sendiri mungkin ada teman-teman sopir lain lagi Mas? Kalau dari kami dari tim Mercy itu kebetulan udah 3 kali nih Pak. Tapi memang kalau saya sendiri baru pertama kali menemukan hal yang pinjol ini. Sebelumnya rekan kami juga ada itu, tapi suruh ngantar peti jenazah gitu. Tapi sampai lokasi ternyata tidak ada yang pesan gitu. Itu sama ngaku pinjol juga? Iya, sama, itu teror dari pinjol. Mas, ini kejadian yang kesan kali ini ada nggak sistem dari teman-teman mungkin yang bergerak di seperti ini untuk menangkal supaya tidak terjadi? Sudah ada ini nggak maksudnya? Tentu ini menjadi bahan evaluasi dari kami. Kami akan lebih teliti lagi dalam screening pasien, dalam menjalankan tugas, bisa lebih teliti lagi sehingga bisa meminimalisir terjadinya laporan palsu. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.